Berjumpa lagi dengan saya Susiari SPD, calon negara angkatan 10 Kabupaten Banjar. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Willy. Beliau adalah pengajar PPKN di SMA Negeri 1 Lampung. Apa kabar Bapak Willy? Ya, baik Ibu Sri. Bagaimana perasaan Bapak Willy ini? Ya, berbicara tentang perasaan Ibu Sri, saya rasa bahagia bertemu dengan Ibu Sri dan bertemu dengan anak-anak yang kita bertemu di sekolah ini pada pagi hari ini. Oke Bapak Willy, pada pagi hari ini saya akan mengadakan kegiatan praktis nanti kegiatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses jalannya KBM di kelas nanti Bapak ya. Ada pun yang nanti akan saya observasi bagaimana cara Bapak Willy mengajari kelas dan metode apa yang digunakan di kelas. Ada beberapa yang akan saya tanyakan Bapak. Yang pertama, tujuan apa yang nanti akan Bapak capai pada pembelajaran hari ini? Terima kasih banyak Ibu Sri. Materi pokok yang saya bicarakan bersama dengan anak-anak dalam proses pembelajaran adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuannya adalah agar peserta didik mengetahui bagaimana proses awalnya sehingga dasar negara itu terbentuk. Itu tujuannya. Kemudian kompetensi apa yang nanti Bapak akan capai pada pembelajaran? Ya, kompetensi yang mau dicapai adalah ada keterampilan anak-anak, ada juga pedagogiknya, kemudian ada juga sosialnya. Itu yang mau dicapai dalam proses pembelajaran ini. Oke Bapak Willy ya, berarti kompetensi pedagogi, keterampilan dan sosial ya Bapak ya. Oke, Bapak. Kemudian Bapak Willy, metode apa yang Bapak akan gunakan pada pembelajaran kali ini Bapak? Sebanyak Ibu Sri, metode yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, di mana kita mengangkat kasus lewat video yang ditayangkan. Dari video tersebut, anak-anak bisa menyimak dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok. Setelah diskusi, lalu mereka presentasikan, saling tanggap, dan terakhirnya mereka juga membuat kesimpulan. Tinggal saya sebagai fasilitator, sebagai guru adalah memberikan perbuatan. Metode yang dikembangkan PBL. Nah, kira-kira nanti kita di kelas berapa Pak? Jam berapa Pak? Oh iya, kebetulan Ibu Sri, jadwal saya hari ini ada di kelas 10B jam 1.2. Bapak Willy tetap semangat, ketemu lagi nanti di kelas 10B. Terima kasih Bapak Willy, sampai ketemu di kelas. Yang mau menyampaikan tentu konsentrasi ya, tentu konsentrasi. Konsentrasi. Kita bisa. Kita dengan rileks dan santai tetapi berkualitas. 1, 2, 3. Tentu konsentrasi. Konsentrasi. Terima kasih. Ditambah lagi adalah dasar penyelenggaraan negara. Oke, Anda sekalian, dari jawaban Anda sekalian sudah melihat tentang Pancasila, sudah termasuk dalam dia sebagai dasar hukum, kemudian dasar penyelenggaraan negara, kemudian kaidah negara, dan dalam
kehidupan warga negara dan dia menjadi pedoman dalam kehidupan warga negara. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik atau siswa bisa memahami dan mengetahui bagaimana proses Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga kita memahami proses itu dan sekarang dia menjadi ideologi, menjadi dasar, menjadi cita-cita, dan menjadi way of life atau pandangan hidup bangsa. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Bokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman dan Pak Guru, dari sini kami kelompok 6 akan membacakan ini hasil presentasi kami. Di sini menurut kami kesimpulannya, dalam proses perumusan Pancasila, mereka membentuk BPUPKI dalam sidang pertama BPUPKI. Mereka membentuk dua panitia kecil, yaitu panitia 8 dan 9. Di situ mereka mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas dasar negara dari 3 tokoh yang mengajukan perumusan, yaitu Muhammad Yamin, Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Pri Kesejahteraan Sosial. Dari M.R. Suekomo, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dari Insinyur Soekarno, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, dan kesejahteraan sosial. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 Agustus 1945. Mereka membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakupi 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di situ mereka mulai merancang untuk mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Lalu dari hasil sidang 1 BPUPKI, mereka menetapkan dan menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat Pancasila. Jadi dari keseluruhannya, 3 tokoh tersebut sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Mereka percaya bahwa Pancasila akan mempromosikan nilai-nilai yang universal, memastikan keadilan sosial, dan memastikan kestabilan dan keamanan negara. silakan Alif. Kelompok 6 akan menanggapi jawaban pertanyaan dari kelompok 5. Nah, di sini karena BPUPKI adalah peran penting dalam perumusan dasar negara Indonesia untuk menyediakan landasan untuk pembentukan negara merdeka. Luar biasa, tepuk tangan, bagus. Ada yang menanggapi? Karena dibilang peran penting, apakah sama peran pentingnya BPUPKI dengan BPKI? Coba jelaskan. Begini, jadi di sini BPUPKI mirip-mirip sedikit dengan BPKI. Jadi di sini BPKI membantu tugasnya BPUPKI. Mereka membantu atau bekerja sama dengan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Jadi ada kerjasama antara BPUPKI dan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Bagaimana kelompok 5? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Luar biasa ya. Terdapat 3 tokoh besar Indonesia yang memberikan usulan atau rumusan dasar negara
Tiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Dr. Serpomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, lanjut. Sebagai dasar negara Indonesia Pancasila diartikan menjadi pedoman bangsa masyarakat. Oke, luar biasa. Semoga Pancasila menjadi roh dan kepribadian kita, menjadi kekuatan kita, karena dia sebagai dasar dari kita dalam bersikap dan bertutur kata, dalam berperilaku dimanapun kita berada. Dia menjadi kompas kehidupan kita. Oke? Bapak tanya terakhir, bagaimana perasaan kalian ketika proses pembelajaran kita ini? Senang, Pak. Senang? Gembira. Yang senang, ya? Rasanya luar biasa. Gembira, Pak. Satu orang, coba angkat tangan. Ya, silakan. Seri dengan baik, sampaikan dengan baik. Senang dan gembira, Pak. Mengapa? Karena kita sudah tahu proses kemerdekaan Indonesia, Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Atau supaya Pak bisa rubah metode ini? Pas metodenya? Pas. Nonton video lalu kita diskusi kelompok lalu presentasikan? Seperti itu atau mungkin tidak? Coba kita rubah kita. Karena pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan Pak yang butuh, tapi anak-anak yang butuhkan. Oke, terima kasih banyak Anda sekalian. Jadi minggu depan kita bicara tentang Pancasila dalam era global. Pancasila dalam era global. Bagaimana peran Pancasila dalam dunia kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Tugas minggu lalu pas sudah kasih tugas ya. Tambah lagi tugas sedikit. Sudah di rumah. Buku halaman 26. Buku halaman 26. Ya, ada satu istilah uji pemahaman ya. Itu terjadi buku tugas. Dengan baik-baik kelompok 1 itu terus. Akhirnya halaman berapa tadi? 26. Ini 26 ya. Sambung di 27 ya. Nomor sampai C, sampai D. Bisa ya? Itu terjadi buku tugas, begitu Pak Mas lagi langsung kumpul. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Salah satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Yo, kita berdiri. Ya, langsung dari situ satu. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita melaksanakan tentang berdoa. Izinkanlah saya berdoa ini dalam gereja agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan menyelesaikan pelajaran kami. Juga Bapa akan dipuji di Yesus pada segala besar. Amin. Istri saya di SPD CGB Angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Kali ini saya tidak sendiri lagi, saya masih ditemani oleh Bapak Billy, guru PPKN SMA Negeri 1. Baik Bapak Billy, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Sri. Apa kabarnya siang hari ini? Selalu bahagia dan semangat Ibu Sri.
Bapak Willy, tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Setelah saya observasi di kelas, bagaimana perasaan Bapak Willy? Ya, perasaan saya itu sih bahwa setelah observasi bahwa saya rasa bahwa tujuan pembelajaran yang saya buat dalam rencana pembelajaran itu tercapai. Artinya bahwa saya rasa bahagia, senang bahwa proses itu berjalan sesuai dengan yang saya buat dalam bentuk strategi. Gitu. Kemudian yang kedua Bapak, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depan dalam proses pembelajaran Bapak? Ya, kompetensi yang mau dikembangkan ke depan adalah satu, anak-anak dari sisi pengetahuannya perlu diperdalam. Yang kedua adalah keterampilan anak-anak juga, terutama dalam proses diskusi itu perlu didalami terus. Ini ya, keterampilan dan pengetahuan anaknya dan merasa mengajukan dan memberikan pertanyaan ya Bapak ya. Kemudian Bapak Willy, dalam proses pembelajaran tadi, kira-kira Bapak Willy mengalami hambatan atau kesulitan tidak Bapak? Ya, berbicara soal hambatan atau kesulitan itu sih memang juga sedikit saya alami, terutama dalam proses manajemen waktu, yakni dengan metode PBL, Problem Based Learning, video ditampilkan, kemudian ketika diskusi maka di sini sedikit waktunya agak molor. Nah, anak-anak ini kalau bicara tentang diskusi kadang-kadang waktu yang kita tentukan kadang-kadang tidak konsisten dengan waktu, sehingga ada istilah saya, ada berpikir cepat dan berpikir lambat. Anak-anak ini saya kategorikan berpikir lambat, sehingga waktu yang ditentukan kadang-kadang tidak pas. Ini yang sedikit berpengaruh dalam proses manajemen waktu. Tadi kesulitan Bapak untuk manajemen waktu ya Pak ya. Kemudian Bapak ini bagaimana trik ataupun metode yang akan Bapak ambil untuk mengatasi hambatan atau kesulitan? Ke depan Ibu sih, saya mesti tuntun terus anak-anak dalam proses diskusi. Artinya bahwa ketika saya alokasikan waktu, katakan 10 menit untuk diskusi, itu harus dipenuhi oleh anak-anak. Caranya adalah anak-anak perlu dilatih terus dalam proses diskusi. Kemudian pembicaraan jangan di luar konteks atau out of konteks, tapi ditujukan pada materi yang mau dicapai, sehingga waktu yang dibuat dalam bentuk strategi pembelajaran sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Bapak ini semoga trik itu Bapak bisa laksanakan dan proses KBM di kelas akan lebih baik lagi Bapak. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang-bincang dan mengobservasi Pak Willy. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Willy. Terima kasih banyak Ibu Sri. Semoga berkarya terus Ibu Sri. Terima kasih.